wabarakatuh. Jadi kelompok kami ini menganalisis laporan keuangan BPCH tahun 2022 dan 2023. Jadi kami ini menghitung semua rasio-rasio. Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Iman. Perkenalkan, nama saya Hadam Fauzan Prasetya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Perkenalkan, nama saya Sigit Febrianto. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang 4 rasio. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua asset test ratio, ketiga average collection period, dan yang keempat adalah account receivable turnover. Di sini saya akan menjelaskan keempat rasio tersebut dan sekaligus membandingkan dari tahun 2022 dan 2023. Yang pertama adalah di sini rumus dari current ratio adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Di mana pada tahun 2022 itu Bank BPCK dari hasil current ratio yang kami temui ini, kami mengambil kesimpulan bahwa pada tahun 2023 BPCK mengalami kenaikan pada current ratio, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini asetnya. Nah, kemudian lihat dari aset rasio ini adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, namun pada perusahaan yang bergerak pada bidang finansial, persediaan dari mereka ini tidak ada atau tidak tersedia, sehingga hasil pencarian kami dari 2 tahun ini adalah 2 tahun 2022 dan 2023 itu sama dengan current ratio sebesar 1,204 dan 2003 sebesar 14,605. Sehingga karena pada asset test ratio tidak ada persediaan, maka hasil dari asset test ratio bernilai sama dengan current ratio. Kemudian dibagi dengan tujuan kredit dan dibagi lagi dengan jumlah hari pada satu tahun yaitu 365. Sehingga dari sini kami menemukan suatu pencarian bahwa pada tahun 2022 itu total pinjamannya adalah sebesar rasio sebesar 16,448. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2022 jadi rata-rata
kali. Kedua rasio yang kami temukan ini, walaupun secara rasio pada tahun 2023 mengalami kenaikan sekisar 16, namun pada kesimpulannya itu merupakan penurunan karena makin lamanya karena pada tahun 2003 para konsumen makin lama dalam pelunasan utang mereka. Penjualan kredit dibagi dua potong utang. Dibagi dengan total utang. Nah, pada tahun 2022 tercatat bahwa total penjualan pada hasil rasio yang kami temukan ini, Bank BBCA mengalami kenaikan pada rasio pada tahun 2023 sebesar 21 kali, sehingga mereka dapat memutarkan piutang mereka sebanyak 21 kali atau 21 kali lebih banyak daripada. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, untuk BCA sendiri, karena perusahaan ini merupakan perusahaan jasa, jadi dia tidak ada akun HPP dan akun persediaan. Jadi ini 0 bagi 0 dan hasilnya 0. Jadi untuk perputaran persediaan di akun BCA, di perusahaan BCA sendiri itu tidak ada. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita menghitung debt to asset ratio atau biasa disebut dengan rasio utang. Nah rasio utang sendiri ini rumusnya total utang dibagi dengan total aset. Nah di tahun 2022 total utangnya itu ada di terlihat untuk yang tahun 2022 itu hasilnya 0,84 atau 84%, dan yang 2023 itu 83,5%. Nah, maksudnya persentase ini untuk tahun 2022 ini perusahaan BCA sendiri itu 84% sumber dananya dari utang, dan untuk tahun 2023 sebesar 83,5% itu sumber dananya bersumber dari utang. Nah, karena ini hutang, jadi dari tahun 2022 ke 2023 itu ada peningkatan sebesar 0,5%, sehingga perusahaan BCA untuk tahun 2023 ini mengalami peningkatan dalam pendanaan yang bersumber dari hutang. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di debt to equity ratio. Jadi di sini disingkat menjadi DER. Rumusnya sendiri itu ada total hutang dibagi dengan total ekuitas atau total modal. Nah, kalau ya. Untuk tahun 2022 jumlah utangnya sendiri ini jumlah utangnya itu 5,435. Jadi untuk tahun 2022 hutang itu
sama dengan 5,435 dari modal perusahaan BCA. Dan untuk tahun 2023 ini jumlah utangnya, jadi karena ini mengalami penurunan di hutang, jadi perusahaan BCA ini mengalami peningkatan karena di tahun 2023 ini mengalami penurunan di hutang. Dan tahun 2023 utangnya menurun jadi 5,221 kali lipat dengan modalnya. Dan untuk beban bunganya yaitu 1.900.000. Karena ini adalah laba operasional dibandingkan dengan beban bunga, jadi setiap Rp1 beban bunga itu dijamin dengan, untuk tahun 2022 setiap Rp1 beban bunga itu dijamin dengan 5,036 laba operasional. Dan untuk tahun 2023 itu setiap Rp1 dijamin dengan 5,589 laba operasional. Dan semakin tinggi semakin baik. Jadi untuk perbandingannya dengan 2022 perbandingan dengan 2023 itu mengalami peningkatan. Nah, oke, sekarang kita udah sampai di total aset turnover, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rasio perputaran aset. Yang dimana untuk menemukan hasilnya itu caranya ada total penjualan dibagi total aset. Nah, pada tahun 2022 total penjualannya itu 24.960 dibagi total asetnya itu 1.435 yang hasilnya itu 0,0178. Nah, sedangkan di tahun 2023, nah tadi sudah ketemu di tahun 2022, di tahun 2023 nya yaitu 27.474.60 dibagi total asetnya itu 1.321.722.691 yang hasilnya itu 0,0207. Nah, setelah kita lihat tadi di tahun 2022 dan tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan BBCA yaitu setiap Rp 1 aset dapat menghasilkan penjualan sebesar 0,0178 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 setiap Rp 1 aset dapat menghasilkan 0,0207 penjualan, di mana di sini perusahaan BBCA mengalami peningkatan dalam total aset turnover. Nah, sekarang selanjutnya ada fixed asset turnover atau perputaran aset tetap. Nah, caranya untuk menemukan hasilnya di perusahaan BBCA yaitu total penjualan dibagi dengan aset tetap bersih, yaitu pada tahun 2022 total. Nah, jadi pada setiap Rp 1 aset tetap bersih dapat menghasilkan 1,075 total penjualan. Jadi lebih baik pada tahun 2023. Oke, selanjutnya kita sampai di operasi return investment atau OIROI disingkat. Nah, jadi dalam menghitung OIROI ini caranya yaitu kita harus mencari laba operasionalnya dibagi dengan total aset. Nah, pada tahun 2022 di perusahaan BBCA total asetnya itu itu 9 juta sama itu yang utang. Lalu uangnya itu hanya 900 nah, kalau BBCA itu pada angka 219 sama dan terakhirnya 20 juta 40 juta. Nah, itu pada 2022 hasilnya 0,07 pada tahun 2022 hasilnya 0,017. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 aset mampu menghasilkan laba operasional sebesar 0,007 dan 0,0107, di mana pada tahun 2023 ini merupakan pada perusahaan BBCA itu menjadi lebih baik karena lebih besar dari tahun 2022. Nah, sekarang ada operasi profit margin atau OPM. Di OPM ini kita cara menghitungnya yaitu kita pada perusahaan BBCA mencari laba operasional pada tahun 2022 dan 2023, juga total penjualan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, pada tahun 2022
sini setiap 1 rupiah total penjualan dapat menghasilkan laba operasional sebesar ini dan ini. Nah, sudah terlihat tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2023, yaitu menjadi lebih baik. Perusahaan BBCA pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang lumayan signifikan daripada tahun 2022 dan itu termasuk baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang net profit margin atau NPM. Nah, di sini rumusnya ada pendapatan bersih dibagi total penjualan. Yang dimana di 2022 ini pendapatan bersih ini ya, setiap 1 rupiah penjualan mampu mendapatkan pendapatan bersih sebesar 0,419. Oke, selanjutnya di sini ada gross profit margin atau yang bisa disebut GPM. GPM ini rumusnya ada pendapatan kotor dibagi dengan pendapatan. Nah, yang mana pada perusahaan BBCA ini tidak memiliki akun harga pokok penjualan. Nah, sehingga tidak ada perbedaan antara pendapatan kotor dan pendapatan. Yang mana di 2022 yang mana 1 rupiah penjualan dapat mendapatkan pendapatan kotor sebesar 1% rupiah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang return on equity atau yang bisa disebut ROE. Oke. Di sini rumusnya ada pendapatan bersih dibagi dengan total modal ya. Yang dimana perusahaan BBCA ini di 2022 di sini satu modal yang diinvestasikan mengalami pendapatan bersih sebesar 0,414 rupiah dan 0,545 rupiah, yang dimana di tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya ini mengalami peningkatannya sebesar 0,0545 rupiah. Oke, di sini yang terakhir ada return on asset atau yang bisa disebut ROA. ROA ini rumusnya pendapatan bersih dibagi dengan total aset, yang mana pada tahun 2022 Nah, yang mana di sini nih pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,087%, yang artinya setiap satu aset mampu menghasilkan pendapatan bersih sebesar 0,87%.